Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu dan sekalian, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ahmad Dahlan Banyuwangi yang dirahmati Allah. Suasananya hujan sehingga dingin. Karena dingin, kadangkala suasana dingin itu membuat kita juga dingin. Nah, untuk itu sesuai dengan yang diminta oleh panitia takmir, saya akan sampaikan materi membumikan Islam berkemajuan sebagai rahmat Allah dalam kehidupan semesta ini. Ini penting untuk kita gemakan dan terus-menerus kita gaungkan, tidak hanya dalam kata tetapi dalam perbuatan. Ada satu makalah yang cukup membuat kita harus memperbanyak karya, doa, dan amal daripada memperbanyak kata, yaitu lisanul hal afsahu wa ahsan min lisanil maqal. Jadi lisan amaliyah itu lebih fasih dan lebih indah untuk itu bisa dianggap sebagai untaian kata, itu sulit. Tetapi kita sudah punya ayatnya, al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kita sudah punya ayat yang 15 abad lalu diturunkan oleh Allah buat panduan kita. Di antaranya adalah pada hari di mana mulut-mulut mereka itu, mulut kita ini, kayak enaknya mulut mereka itu dikunci, tidak lagi bisa berkata-kata. Ya. Jadi lisan-lisan manusia itu pada saatnya, pada hari itu sudah tidak bisa digunakan. Jadi membangun narasi, membuat diksi, lalu bermain retorika, ya, dalam untaian kata tidak lagi bisa. Nah, tapi yang akan digunakan berkata adalah tangan-tangannya. Yang masih bisa digunakan untuk bertutur itu tangannya. Nah, mungkin sekarang teknologi kita sudah mulai canggih sehingga orang berkomunikasi lebih banyak menggunakan tangan. Jenengan lihat sama-sama duduk di tempat ini, nggak saling sapa, tapi menyapa dengan orang yang jauh dengan cara tangannya yang jarang Jawa ngerati loh. Jadi tangannya yang terus berbicara. Mungkin sekarang baru sampai di tingkat ini. Pemahamannya adalah bicara mengenai tulisan, melalui tangannya. Tapi pada hari berikutnya nanti
memang tangan ini akan jadi bukti real bahwa kita pernah berbuat apa di suatu masa, di suatu tempat. Itu bukti otentiknya memang cap tangan kita itu. Ngapunten ya. Dulu yang meresmikan masjid ini siapa? Kan ada dokumentasi tanda tangannya itu ya. Nah, itu kalau mau dikembangkan pada era tertentu nanti memang betul-betul yang menjadi sumber pengetahuan itu adalah tangan manusia ini menjadi alat untuk menyuarakan bahwa sesuatu itu ada. Jadi kalau kebenaran lisan dulu itu kan begitu selesai ngomong lali, ya, nah, sekarang dengan ada streaming, ada apa liputan, ada rekaman, itu lalu orang diingatkan lagi dengan kealpaannya. Dan kaki-kaki mereka nanti yang akan menjadi saksi. Artinya apa? Kehidupan ini yang telah dilakukan tidak akan pernah hilang. Yang pernah dikerjakan tidak pernah hilang. Karena itu kondisi orang dalam menjalani hidup itulah sebenarnya untaian kata yang bisa jauh lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain daripada omongannya. Makanya lisanul hal afsahu wa ahsanu min lisanil maqal. Narasi yang dibangun atas dasar perbuatan, amal-amal itu jauh lebih mudah untuk dimengerti, lebih fasih untuk membedakan satu dengan yang lain, dan lebih indah daripada narasi dari untaian kata. Nah, Islam berkemajuan itu mengajak agar hidup itu lebih banyak diisi dengan amal-amal sholih yang itu menjadi solusi bagi kehidupan kemanusiaan. Amal-amal sholih yang itu menjadi solusi bagi pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Sehingga Islam berkemajuan itu mendorong kita agar di dalam menjunjung tinggi menegakkan Islam itu tidak hanya dari sisi ritus atau kredonya, dari sisi kepercayaan dan dari sisi peribadatan-peribadatan yang menjadi persembahan kepada Tuhannya saja, yang sering dimaknai ubudiyah mahdhah, ibadah-ibadah mahdhah. Tetapi ibadah-ibadah mahdhah itu harus menjadi lambaran, menjadi landasan, menjadi hamparan yang menyebabkan tumbuhnya amal-amal sosial, perbuatan-perbuatan yang punya manfaat yang bisa dirasakan oleh yang hidup berdampingan dengannya, apakah itu sama manusia atau sesama makhluk lain, sehingga ada kepekaan dan kepedulian lingkungan. Ya, ada kepekaan, kepedulian lingkungan. Apakah itu lingkungan hayati dalam arti alam semesta ini, atau lingkungan sosial, lingkungan di antara kita sesama manusia. Maka yang sering dimunculkan adalah spirit al-ma'un itu. Spirit al-ma'un di mana orang tidak cukup dengan rukuk dan sujud sebagai bukti bahwa dia telah beragama benar. Karena beragama yang benar itu mestinya membawa orang hidupnya semakin bermakna, semakin bernilai, semakin berharga, semakin mulia. Jadi orang itu kalau beragamanya itu benar, mestinya keberadaannya itu menjadi sosok yang selalu menebar manfaat, menabur kesejahteraan yang namanya rohmah. Ya, rohmah itu sering dimaknai kesejahteraan. Ya. Orang menjadi kebutuhan
lahir batinnya itu bisa terpenuhi, tercukupi. Ya. Nah, Islam yang membawa kemajuan itu harusnya menampilkan kita sebagai sosok pelopornya, pelopor daripada dinamika kehidupan di mana kita berada. Gampangannya, begitu kita berada di tempat itu dengan membawa pemahaman Islam yang maju tadi itu, kita menjadi perubah situasi, kondisi yang ada di sekeliling kita, dan kitalah pusat daripada harmoni itu tadi, pusat daripada kesejahteraan bagi siapapun yang berdampingan dengan kita. Maka kalau Rasul menyebut khairun nas anfa'uhum linnas, atau ayat Allah menyebut kuntum khaira ummatin. Jadi kamu itu idealnya adalah menjadi penebar daripada kebermanfaatan, atau kamu itu harus sadar diri bahwa kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi tauhidmu kepada Allah, ibadahmu kepada Allah, kepercayaanmu kepada Allah itu berbarengan dengan sikap lakumu dalam waktu bersamaan, menjelma menjadi perilaku-perilaku atau amal-amal kesolihan yang bisa dirasakan oleh orang yang hidup berdampingan denganmu. Maka ketika orang itu hanya menikmati sholatnya, ya, menikmati zikirnya, menikmati baca Qur'annya, menikmati ubudiyah makhdonya, menikmati haji, menikmati umroh, menikmati puasa, hanya untuk dirinya sendiri, berarti dia belum menjadi komunitas kuntum khaira ummatin, belum menjadi sosok yang berislamnya itu menjadikan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Padahal jelas wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi dihadirkan itu untuk menjadi rahmah, pensejahtera, pembahagia, pemakmur daripada semesta ini. Nah, maka ini yang pertama yang harus kita perteguh kembali, kesadaran kita bahwa memang berislam itu tidak hanya untuk diri sendiri. Maka pimpinan pusat kita itu pernah memberikan satu statement yang menarik sebenarnya. Ketika beliau menyampaikan la islama illa bijamaatin, sulit untuk menjadi orang Islam tanpa adanya komunitas, tanpa adanya jamaah, tanpa adanya organisasi. Sulit untuk menjadi orang Islam. Jadi kan bisa bayangkan, orang yang sudah berkumpul, berhimpun, berjamaah, berorganisasi untuk menjadi baik, istiqomah, konsisten aja masih berat. Apalagi kemudian seorang diri. Saya kemarin kebetulan menerima jamaah yang dari umroh. Jamaah dari umroh Jumat kemarin Jember ada 11 yang berangkat melalui relasi travel yang kita punya dari BWM itu. Nah, ketika saya silaturahim, mereka menceritakan betapa indah dan gampangnya orang sholat berjamaah di Madinah maupun di Makkah. Jadi koyok-koyok setan di sana itu kalah dengan orang yang tadinya dia itu pengikut setan, katakan gitu ya. Begitu berangkat nyampe di Madinah, sergap, bahkan berebut yang namanya Raudhah. Ya, tapi sekarang sudah diatur, jadi pakai chip, pakai kartu sudah. Jadi nggak kayak dulu. Dulu kalau kita haji dulu itu, mau bermalam sepenuh malam di situ, asal datangnya tahu waktu gitu, insya Allah. Sekarang ada chipnya, jadi hanya sekian menit ada di Raudhah. Setelah itu sudah bergeser. Dan masuknya juga masuk jam sekian, tanggal sekian. Setelah masuk ini tidak bisa lagi, harus nunggu lagi. Nah, tapi yang saya maksud bahwa ketika di Madinah itu kemudian mereka gampang sekali gitu ya untuk berjamaah, bahkan merasa rugi kalau tidak
bisa berjamaah. Apalagi di Mekah. Apalagi di Mekah. Ya. Tapi begitu kembali ke tanah airnya, kembali ke rumahnya, walau dekat masjid, kok menjadi berat. Yang tadinya di Mekah Madinah itu sergap berebutan, begitu nyampe di rumahnya kok menjadi apa cara wong kene kenyem. Jadi melempem lagi gitu ya. Saya bilang satu di antaranya adalah kekuatan jamaah ini. Umpama kamu hanya seorang diri datang ke sana, insya Allah kamu juga akan lempem. Karena kamu ada temennya, ada kelompoknya, dan di situ ada yang ngoprak-ngoprak, gitu ya. Ayo, waktunya subuh, ayo kita ke masjid, waktunya duhur kita ke masjid. Ya, bahkan berbelanja saja di pasar atau di mana kebun Nabawi itu, ya, kebun kurma itu pun kenapa bisa memanage jangan sampai kehilangan untuk sholat jamaah di Masjid Nabawi. Loh, itu karena temannya saling mengingatkan, saling mendorong. Loh, maka Pak Haidar itu menyampaikan, loh kalau sudah di organisasi, di jamaah saja masih beratnya luar biasa untuk bisa menjadi pelopor kebajikan tadi, apalagi kemudian dia seorang diri sendiri-sendiri. Ya, makanya Mbak Ahmad Dahlan dalam 7 filosofinya pengajaran Islam itu beliau nyebut begini, memang menungso kuwi senengane mutuske perkara iku dhewe-dhewe, jarang kemudian dia mau untuk bermusyawarah, dan kalau sudah bermusyawarah jarang dia bisa untuk menetapi hasil musyawarahnya. Tadi masuk rapat bolak-balik putusannya akeh, mau melaku paling ya sedina rong dina, mari ngono balik maneh nang asalnya. Dan itu akan menjadi hebat ketika mereka bisa menundukkan di dalam keputusan bersama itu. Nah, ternyata berjamaah itu adalah kebutuhan kita. Jangan kalau tidak merasa terpanggil dengan kelompok-kelompok mengaji seperti ini, kelompok-kelompok berjamaah, jenengan tidak terpanggil, berarti wis nemen. Suasana hatinya itu sudah nemen untuk membentengi kelelahan dan keletihan di dalam berislam. Ya. Makanya ini menjadi penting bagi kita. Islam yang maju itu diwujudkan dalam bentuk amal-amal nyata, tidak hanya konsep. Makanya dalam hadis Abu Dawud itu laisal iman bitamani walakinal iman bil amali. Orang itu tidak bisa disebut beriman hanya dengan mengucapkan aku percaya dengan Allah, aku percaya dengan Rasul Muhammad, aku percaya dengan hari akhir. Tidak cukup hanya dengan kata-kata aku percaya, ya. Tetapi harus dibuktikan dengan amal, dengan laku. Itulah kemudian kita itu sering diajari supaya kita itu bisa menjadi orang yang membumikan Islam yang maju tadi di dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Maka tauhidnya harus lurus. Tidak hanya tauhid rububiyah, tidak hanya tauhid bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang akan mematikan semua yang ada ini. Jadi Allah itu penghancur semua yang ada, ya. Makanya kan sampai diingatkan, kalau kamu tidak serius dalam berislam, aku musnahkan kamu dan aku ganti kaum yang lain, dan mereka akan lebih mencintaiku daripada kalian mencintaiku. Jadi warning karo Gusti Allah, nek kowe ora temenan dadi wong Islam, tak buak awakmu sang, tak hapus, tak ganti kaum yang lain yang jauh lebih mencintaiku. Nah, sampai dikitukan. Kenapa? Karena Allah punya hak
menghancurkan, ya, memusnahkan, melenyapkan. Tetapi dia juga punya hak untuk menciptakan, merawat, memelihara. Ya. Makanya kemudian di ayat lain, laukan al-qura aman wa taqwa la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu, gitu ya. Allah menjanji, pokoknya kamu beriman, bertakwa, imanmu betul, kemudian menjelma dalam laku hidupmu dengan benar, maka aku bukakan pintu-pintu keberkahan untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, supaya mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualitas, bermartabat, bermutu, ya toh? Kehidupan yang menyenangkan, yang membahagiakan, sepanjang kamu aman wa taqwa. Tapi kalau enggak, kamu itu mendustakan, membohongi ayat-ayatku, ya toh? Ayat-ayatku itu tidak kamu amalkan, tanda-tanda yang kuberikan tidak kau ikuti, tunggulah, akan aku datangkan siksa buat kamu sebab apa yang telah kamu lakukan itu sendiri. Nah, Allah mengasih warning seperti itu. Maka iman yang harus tumbuh tidak hanya iman dalam aspek rububiyah, tapi sampai pada uluhiyah, di mana sembahan yang kita jadikan sebagai sandaran seluruh daripada laku hidup kita itu adalah Allah, Allahus Somad. Allah tempat bergantung dari seluruh, ya, sholati, nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Itu yang tauhid yang diperdalam, sehingga iman tidak cukup percaya, tetapi betul-betul menjadi kekuatan yang mendorong dalam laku perbuatan amal-amal kesolehan tadi. Maka menghadiri ngaji seperti ini ada bagian untuk bagaimana iman itu masuk ke dalam jiwa kita, balung sumsum, sehingga iman itu tidak hanya kepercayaan di akal, tetapi betul-betul energi positif yang akan terus mendorong kita melakukan karya-karya. Ya. Nah, karya itu mulai suasana hati kita yang bisa himmah, bisa serius melakukan kebaikan, yang oleh Rasul dinyatakan siapa yang ada himmah melakukan kebaikan dan belum sempat dikerjakan, itu sudah dapat satu kebaikan. Pokok jenengan itu, aku pengen istiqomah, ya, dalam melakukan kebaikan, dalam berjamaah ini aku ingin istiqomah, ingin tok istiqomah, itu belum sampai dikerjakan, itu sudah mendapat satu nilai kebaikan, semangatnya itu tadi. Nah, kalau sudah dikerjakan, Rasul menyebut dapat 10 nilai kebaikan. Makanya innal hasanat bi asyi amsalnya. Satu kebaikan itu bisa untuk bernilai 10 padannya, 10 kalinya. Jadi kalau diwujudkan dengan melangkahkan kaki ke tempat perbuatan baik dikerjakan tadi, namanya istiqomah, maka keistiqomahan orang mendapat kebaikan 10 dari niatnya, ya. Tapi kalau orang itu punya keinginan melakukan keburukan, ditunggu oleh Allah sampai dia mengerjakannya. Ini adalah keyakinan yang dijadikan mendorong untuk beramal sholih, bukan untuk siasah ngakali. Yang ngono cukup niat apik, di semangat apik tapi gak tahu dilakoni. Yang penting kan soleh apik. Ya, itu adaful imannya ada di situ. Selemah daripada keimanan, minimal orang tidak melakukan perbuatan buruk di tengah lingkungan yang memang buruk, ya, maksimalnya dia harus mencegah keburukan itu, ya, dengan apa? Ya dengan tangan kemampuannya. Kalau nggak bisa, ya dengan lesannya.
Ya, yang ketiga kalau nggak mampu dengan hati tadi itu, pokoknya orang ikut tenggelam dalam keburukan, itu api, tapi adafun itu yang paling lemah. Lah kita kan inginnya yang paling kuat. Tapi umumnya kalau kita itu disuruh milih musuh untuk bertanding, itu biasanya milih musuh sing luwih enteng. Nah itu, kalau disuruh milih lah ya untuk bertanding itu biasanya pilih yang musuhnya itu yang lebih ringkih dari dia. Padahal dengan memilih yang lebih kuat dari dirinya, ini membangkitkan semangatnya, membangkitkan himmahnya tadi itu. Dengan himmah yang tinggi, maka Allah akan menolong. Nah kalau milih yang ringkih, ya gak usah ditolong karo Gusti Allah, dia sudah bisa ngerjakan kok. Nah, oleh karena itu uluhiyat menjadi penting. Tidak cukup mengakui Allah mencipta, Allah mengatur, Allah melihara, tetapi dia harus tunduk mengabdikan apa yang ada pada dirinya untuk Allah yang maha segalanya tadi itu. Nah, tadi saya katakan istiqomah itu enggak gampang. Istiqomah itu enggak gampang. Istiqomah itu membutuhkan daya dukung. Kalau tadi saya katakan dengan berjamaah seharusnya kelemahan-kelemahan yang ada bisa tertutupi. Tapi setan kan lincah. Yuwaswisu fi sudur rinas minal jinnati wan nas. Akhirnya apa? Semua dibikin lemah. Tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Herman. Untuk memperkuat jamaah biar banyak, biar mereka itu bisa istiqomah. Misalkan PDM membuat edaran atau majelis mengedarkan, menghimbau untuk meramaikan pengajian kita, bisa bersilaturahim satu dengan yang lain. Mari ngono, 1 kali rame, 2 kali agak rame, 3 kali tidak ada keramaian. Nah, akhirnya gimana Pak? Bikin lagi ya edaran. Nah, setan udah mulai ngusik pada pimpinan. Ya toh? Wes gak usah wes. Itu. Padahal tawasobil haq, tawasobil sabr itu karakter orang maju. Orang yang ingin maju itu harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka saat di Jember juga begitu, sama nasibnya. Lainnya bilang, ya sudah nggak usah diundang kok memaksa orang. Nah ini sudah kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Iya, tapi ketika sudah memilih suatu agama harus total. Kalau sudah memilih satu komunitas total, kenapa? Saudara-saudaramu itu nanti yang akan bersamaimu. Ya, kamu itu kalau jalan sendirian cepat lelah letih, tapi kalau ada temennya itu biasanya sing tadinya agak diklang-diklang itu bisa sampai panggene. Melaku dewi ora dingklang, teko ku dingklang kok, gitu. Ya, kelelahan dan keletihan. Jadi sing duwe otoritas dijojoki karo setane. Ojo wis kok maksa-maksa. Padahal kewajiban. Wa tawassabil haq wa tawassobis sabr, kewajiban. Takmir masjid menghimbau wajib itu. Masalah didengarkan nggak didengarkan sama jamaahnya itu urusan yang kedua. Ya. Jadi jangan jemu Pak, tetap itu dilakukan. Jangan kalah dengan setannya, nanti semua jadi setan. Sementara jamaahnya juga dibegituin. Ngapain lo hadir karena undangan ya, pamre karena diundang. Kalau nggak diundang nggak hadir. Setan yuwaswisu fi sudur rinas. Karena itu kemudian orang yang memiliki karakter Islam yang maju itu terbuka, siap untuk menerima perbaikan-perbaikan. Karena dalam keberislaman kita itu seringkali mengalami pasang surut, nek kadung karep koyok-koyoke. Tapi kalau sudah nggak karep, yo koyok-koyoke. Inilah yang dijaga, titik ekstrim
guluwin wa tafritin. Satu sisi menjadi orang yang bersemangat tetapi berlebih-lebihan sampai gak gelem ngopeni anak bojone penggawean mengaji tok. Angger ditarik blonjo karo bojone gak iso njawab, gak iso ngowehi. Iku yo gak bener. Itu namanya guluwun, melampaui batasan. Ngaji cukup 1 jam, habis itu kerja, kan begitu. Ya. Sholat 5 waktu kan juga begitu, tidak lama-lama kan? Ya cukup 10 menit lah, ya. Setelah itu fantasiru, bertebaran lagi di muka bumi, masih banyak waktu untuk meneruskan cari rezeki. Jangan diem aja, padahal di rumah antri orang menagih. Ini tidak benar juga, karena guluin. Tapi wala tafritin juga jangan yang mengabaikan. Ya, waktunya kita sholat, ya sholat. Jangan sampai mengabaikan sholat. Karena ketika orang mengabaikan sholat, nanti ibadah yang lain juga akan keteteran. Jadi ini sholatnya gak api, perilaku sosialnya juga cenderung tidak bagus. Maka sikap terbuka untuk selalu berbenah dan memperbaiki diri dalam kehidupan ini harus kita lakukan. Kalau organisasi wasawirun fil amri, lakukan permusyawaratan, musyawarah untuk mufakat, untuk memperbaikinya. Kalau keluarga juga begitu, saling komunikasi. Nah, kalau pribadi, nah tanya pada diri sendiri. Ya. Kalau Nabi itu kan mengingatkan, jadi renungkan suatu sikap sebelum kamu lakukan. Apabila akibatnya itu baik, segera tunaikan. Apabila akibatnya buruk, tahan, kendalikan dirimu. Nah, dulu udah dikasih rambu-rambu. Ya. Kalau itu khairan, amdi, syaron, amsik. Berarti secara pribadi manusia disuruh untuk muhasabah. Sebelum melakukan af'al perbuatan tadi itu. Tetapi secara kolektif kita harus saling mengingatkan. Dan bersyukurlah ketika masih ada orang yang mau mengingatkan mengenai kekurangan kita. Karena Allah menyayangi kita, di mana kita tidak tahu kekurangan kita, saudara kita memberitahukan. Nah, tuh enaknya orang kalau berjamaah. Lah kalau nggak jamaah, malah ewu pakewu arep ngelingke kuwi. Wong sebetulnya pedhok ate ngelingke. Carane yo nyopo. Kuwi lho gak ketok Mas ning ndi. Nyopo ngono karena sudah sering ketemu. Nah, kalau yang nggak sering ketemu, memulainya lebih angel. Padahal jiwa manusia itu kalau 3 hari 3 malam tidak mendapatkan nutrisi, tausiah, nasihat, ya toh, pengeling-eling, itu bisa menjadi mati, Pak. Jiwa mati. Kalau jiwa mati, angel untuk menerima masukan. Padahal manusia itu dicipta oleh Allah dhaifah, lemah. Manusia dicipta oleh Allah dalam halu'ah, mudah berkeluh kesah. Nah, siapa yang mengkompensasi terhadap kekurangan-kekurangan ini? Ya saudara-saudara kita. Maka jadikan saudara itu sebagai tempat untuk beramal kebajikan. Tadi ini orang kekurangannya konco bukan untuk dijelek-jelekkan di hadapan teman yang lain, diceritakan pada yang lain. Misal ini jamaah wis sergep datang, tapi ning kene ngantuk misalkan. Lalu dia cerita, opo engko sergep ngaji, tapi nek ngaji jangan takonono gak oleh apa-apa iku apa. Iku nek nang kono mesti kesirep. Cerita nanggone temannya. Akhirnya temannya juga gini, wah ya berarti padha ae. Teko gak teko padha ae, padha gak ono tambahane. Kan ngono tambah rekoso tok. Nek ngono bener aku sing gak teko, nah setane kumat. Ya.
sudah mengurangi kehormatan saudaranya, itu bagian daripada ghibah, dosa besar. Memperlemah jaringan juga merupakan perlakuan yang keliru. Lo mesti nek ketok ngono ki sampe perhatikan. Iki tak tekreni angger wayahe ngaji kok kesirep apa ya? 3 kali berarti 3 pekan jenengan ngamati. Terus yang keempat kuwi sik ngono, oh sampean takoni. Oh, bener ngantuk. Lah tangine jam loro. Terus munajat kepada Allah, sholat, gitu, doa kepada Allah. Begitu jelang subuh, wis wangil kadang-kala melu Allahu Akbar itu wis ngene. Ya. Nah, begitu selesai tetap ingin berbuat baik. Aku ingin ngaji, walaupun kesirep tetap akan ngaji saya. Loh ngono kok bisa diomongke. Perjuangannya yang dibalik itu tidak dilihat. Nah mungkin perlu diskusi akhirnya. Oh berarti nek wayahe ngaji disiapno kopi jahe. Nah ngono kan. Tadi sesek Mas, sampean ben seger. Kopi jahe, kopi jahe panitia datang. Ayo kopi jahe. Walaupun sudah ada kopi jahe, tapi kalau nggak diingatin sama yang punya tuan rumah, boleh jadi nggak sempat ngopi, gitu loh ya. Oh iya, begitu dikasih kopi jahe, kok tetap ngantuk. Oh berarti ada yang lain ini, ya ada yang lain. Nah itulah orang yang terbuka, itu selalu bisa menerima perbaikan-perbaikan. Maka di dalam spirit Islam yang maju itu, dan harus kita tunjukkan pakai kaidah hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Wal tandur nafsu maqaddamat, lihat berorientasi kebaikan berkesinambungan. Nah jadi menjadi istiqomah pada sudah berat, apalagi kemudian meningkat menjadi lebih baik. Ayatnya jelas, walal akhiratu khairul laka minal ula, di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang akan membahagiakanmu sebagai apresiasi Tuhan yang mencipta mengatur hidupmu, maka gunakanlah semangat walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu harus lebih baik daripada yang awal. Nah kalau mau yang akhir itu kematian, ya mengawali hidup dan mengakhiri hidup. Di akhir hidup harus lebih baik daripada di awal hidup. Berarti namanya husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Ya untuk husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, minimal dalam posisi berserah diri dengan Allah, muslim minimal, ya, tidak sedang melakukan perbuatan buruk walau belum mengerjakan perbuatan baik, nyegah diri dari aniaya walaupun belum bisa berlaku adil. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Obsesinya kalau alam ini merupakan kehidupan yang berkelanjutan, maka ketika di kandungan dulu, kemudian dia lahir di dunia, dunianya harus lebih baik daripada ketika di kandungan. Di kandungan dulu kan dia nerima saja, mangan dari asupan orang tuanya, ibunya kan, itu toh, yang dimakan ibu diambil sama dia, gampangnya tukang nerima tok ketika di kandungan itu. Nah sekarang di dunia jangan diterusin, hanya tukang nyerep miliknya orang tua saja. Gitu? Tapi harus mulai memberi kepada kedua orang tua. Makanya ayatnya jelas. Ketika mereka menanyakan kepada Muhammad mengenai belanja,
katakan kepada mereka yang bertanya bahwa wa ma anfaqtum min khairin fal walidain. Ketika kamu belanja, jangan lupa untuk kedua orang tuamu. Ya. Sudahkah kita memberi belanja kepada kedua orang tua kita? Wal akrobin, wis kerabat familimu. Sudahkah pernah mereka merasa mendapatkan sesuatu dari kita? Orang kok rebutan, ya. Mbak bapak ibu rebutan, mbak dulure rebutan, mbak kerabat famili rebutan. Ini berarti belum punya spirit walal akhiratu khairul laka minal ula. Ning donya itu kita diberi kesempatan yang luas supaya kita itu bisa membalas yang dulu kita hanya tukang mentekke gitu ya, kandungan itu, ya. Di dunia ini kita sudah mulai memberi. Loh, kalau yakin bahwa kehidupan di alam barzakh itu harus lebih baik daripada kehidupan di dunia, wal akhiratu khairul laka minal ula. Di alam barzakh kita dikenalkan ada namanya ada qabrin, ada kubur. Kalau kehidupan di dunia kita sudah susah, jangan sampai kesusahan dunia itu kita bawa di alam barzakh. Bayama dahlan ingatkan, urip ning donya cuma sepisan untuk bertaruh. Apakah engkau menjadi yang bahagia atau menjadi yang sengsara setelah kematian itu? Nah, saiki digoleki dhewe, apa yang bisa membahagiakan setelah kematian kita? Anu Pak, ngenteni dongane kanca-kanca. Sik to, iya nek eling dongakno awakmu. Ya. Maka ada 3 yang harus dipersiapkan. Siji sedekatin jariyatin. Sedekah jariahnya punya enggak? Sudah mulai disiapkan enggak? Kenapa? Ini yang bisa dipakai nanti di alam barzakh. Terus sampai di sedekah jariyah, ora usah sampai ngenteni didongakno karo kancane sampean. Apa? Wangger sedekah jariyah iki dimanfaatno karo kancane. Kirimane teko terus. Ya kan? Sampean ibarat sudah punya duit yang jenengan tabung, ya toh? Di duit, nih duitnya emang 1 juta, sampean dekekno rekening bank, insya Allah gemet. Terpotong administrasi kan itu. Tapi sampean punya 1 miliar, mau dekek ning bank, benulan sampean gak usah ngomong nang ngene bankirnya akan masuk hasilnya ke jenengan itu. Apa sampean njaluk apa? Njaluk dikirimi apa? Dikirimi sepeda ontel? Dituruti. Kenapa? 1 M itu kalau prosentasenya 1 sudah berapa? 100 juta. 100 juta kalau melapa sampean mah. Ketoke lungguh-lungguh, ya ta? Jare kancane, kok gak mergawe kan? Nah, apa angel-angel nyambut gawe. Kok rekoso, urip nang donya sepisane kok rekoso, ya ta? Padahal duit 1 miliar nang bank. Sing nyambut gawe sapa? Duite, gak usah ngomong toyol. Duite dadi toyol pisan. Klenek ku toyol-toyol iku ya, dibongkar karo anu merah itu. Ya. Jadi nek saen loh, jenengan kalau investasinya di dunia ini untuk akhirat nanti itu besar, wes dah. Sampeyan tenang aja. Datang terus. Padahal apa? Jenengan di situ dikawani oleh apa? Kan gak ada yang nemenin itu. Wong saya di karantina 14 hari aja karena COVID itu betapa susahnya, keluar nggak boleh, ini nggak boleh. Loh kalau nggak ada yang ngirimi untuk bahan makan itu, sopo? Ayo, iku lagi ning donya, sing isih ana kancane, ning kuburan turu dhewe gak ana ewange. Tapi dia bisa merasakan nikmat kubur dan bisa merasakan siksa kubur. Lalu di sedekatin jariyah, insya Allah.
Oh, angger tinggi digunakne. Gedung iki biyen sedekah jariyah begitu digunakan. Jenengan dapat. Wis awak ditakdir ora sugih, Pak. Dikongkon wakaf infak cilik gak krasa cilik. Ya ta? Wis ilmin yuntafa'u bi. Duwe ilmu sing manfaat. Oleh ngaji ngene iki ditularke nanggone keluarga sing gak melok ngaji. Supaya menyampaikan yang hadir kepada yang gaib, diajarkan ilmunya ditularkan. Maka ketika ilmu itu terus dilakukan, apalagi anak cucu gitu ya, jenengan ajari maca Fatihah, terus iso maca Fatihah bener, angger sholat mesti maca Fatihah, angger diwaca Fatihah karo anak cucu jenengan, subhanallah, jenengan dapat kiriman, Pak. Gak usah ngenteni koncone Al-Fatihah yang kadang-kala mulai nesu-nesu. Gak usah ngenteni iku. Anake jenengan Allahu Akbar, alhamdulillah sampai dzalin. Was jenengan wakeh. Ya. Lho nek gak duwe ngono, ya waladin sholihin yad'ulah lah. Waladin sholihin kadang-kala iki repot. Anak saleh sing mendoakan, akeh laline kadang-kala. Ya kan? Sing paling apik tengah-tengah tadi itu iso ngajari lho. Ilmin yuntafa'u bi. Ora butuh modal akeh. Ya kan? Abata saja ngajari Fatihah. Sampeyan mbak gendong putune, "Nak, le, cong, nduk." Ayo tirukan. Aku baca ini ya, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tirukan, nanti tak kasih duit. Loh, duitnya sudah jadi sedekah jariah kan? Saya sedekah jariah karena jenengan tidak punya kewajiban untuk menafkahi cucu. Ya. Yang wajib menafkahi itu ayahnya. Kok jenengan kayak wis nyupot anak cucunya tadi untuk bisa subhanallah. Nah, ini orang yang berpikir cerdas tadi itu berorientasi ke yang akhir lebih baik, maka apa yang bisa digunakan untuk nabung yang bisa dinikmati di kubur, maka jenengan ngasih orang itu bukan karena kasihan ke orang itu, saaken rek ganti duit wong, saaken rek gak maaf, bukan, tapi ya Allah, aku titipkan ini hartaku supaya engkau catat dan kau kembalikan pada saat aku sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya alam barzakh ki mau tembus, Pak, yang ngantarin malaikat. Nek sampean koncone kan ngeterno gak iso. Ya, malaikatnya mengantarkan. Nih catatan amalnya, subhanallah. Yang terakhir, jadi kalau sudah istiqomah, orientasi yang akhir lebih baik, orientasi masa depan, maka yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berupaya menambah keilmuannya. Karena dengan ilmu itu hidup jadi mudah. Dengan agama hidup menjadi mulia. Ilmu, gerakan literasi kita, Iqra, harus dihidupkan. Lah Iqra itu nek maca buku rada angel, yang ngrungokne ngene iki ae lah. Nek maca buku rada angel, yang mendengarkan. Maka gerakan ilmu yang dulu dipelopori oleh para pendahulu kita, bahkan wajib hukumnya bagi mukmin laki atau perempuan, muslim laki atau perempuan untuk mencari ilmu, menimba ilmu itu wajib hukumnya. Bahkan Abdul Qadir Al-Jailani yang sering dijadikan sultan wali, itu di dalam kitab fatwanya beliau nyampaikan, pertama kali kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang manusia adalah mengetahui, mengilmui apa yang menjadi kewajibannya supaya ia bisa mengerjakan.
Yang kedua, mengetahui, mengilmui apa yang menjadi larangan-larangan baginya sehingga ia bisa meninggalkan, menjauhi. Ilmu itu adalah pengetahuan yang bisa membuat manusia tahu dan sadar diri di mana dia berada, kemana dia hendak pergi, apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi pantangannya. Ya. Jadi jenengan gini ini menunaikan kewajiban, karena wajib untuk menimba ilmu. Maka wajib menimba ilmu, ada kewajiban untuk menciptakan sarana-sarana tersebarnya